Tadi pernyataan dari Nazarudin Lubis, salah satu pengacara tentu dari Galih, yang saya juga setuju dengan statement dari dia yang namanya seorang selebriti ini harus menjaga yang namanya etika, tutur kata, kata-kata yang sopan, termasuk atau tanpa kecuali, termasuk juga mungkin klien Anda ya, Galih. Jadi kalau bicara juga sebenarnya sesuai fakta apa yang diceritakan harusnya benar gitu. Ya itulah tadi salah satu memang yang menjadi juru bicara di mana itu adalah ketua dari tim pembela kehormatan profesi advokat dan kali ini memang ditujukan terhadap Nikita Mirzani dan kita nantikan aja tapi kayaknya Nyai masih santai aja tuh. Nyai kayaknya masih syuting-syuting aja tuh ya. Tapi kita akan lihat kalau misalnya memang sebuah permasalahan kayaknya tidak seru kalau Nyai tidak masuk. Kali ini Nyai masuk dan sepertinya juga mulai melebar nih kasusnya, tapi mudah-mudahan bukan jadi pengalihan isu ya. Betul. Karena kasus yang memang sedang dikawal ini adalah kasus mengenai ikan asin tersebut. Jadi kita memang juga harus fokus dan tidak terpapar dengan bau-bau yang lain. Betul, makanya apalagi sebenarnya kalau dikatakan sudah mulai melebar nih ya. Emang enak ya kalau ikan asin sama kopi hitam minum gimana ya? Makanan dan minumannya nggak nyambung kayaknya. Ini tadi saya sedikit menggambarkan sedikit bagaimana skema pertandingan yang ada di sini. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa? Oke, boleh kita lihat dulu, boleh di zoom kamera yang situ. Oke, Ya. kira-kira skemanya seperti ini. Besok-besok mungkin Bapak pakai spidol ya. Iya, Rumusnya ini di mana Galih sama Barbie, Galih pertama menyerang virus, kemudian dibalas oleh Bang Hotman, kemudian abis itu Galih sama Barbie ketika dibalas sama Bang Hotman itu menyerang Ray. Yang itu adalah bahwa mereka membuat konten bersama. Oke. Jadi bingung antara Galih sama Ray ini saling serang menyerang. Terus tiba-tiba Farhad nyerang Bang Hotman. Hotman nyerang balik. Tiba-tiba Nyai datang dari luar ikutan nyerang. Ini kayak tawuran ya. Iya. Jadi memang sekarang Ini bola wasitnya juga digiring siapa oleh nih? Nikita Mirzani gitu ya bolanya. Iya. Kira-kira ginilah pokoknya kasus mereka gitu. Kayak masih panjang sih ya. Ya, tapi yang Iya. cukup mengherankan juga adalah kalau kita tahu bahwa Ray Utami dengan channel YouTube-nya ini kan juga memuat mengenai pernyataan atau mungkin interview bersama dengan Galih yang seharusnya memang dalam satu kubu karena mereka juga menyadari bahwa itu sudah dilakukan proses syutingnya, kontennya seperti apa. Justru sekarang bertentangan begitu, tidak dalam satu tim lagi, tidak dalam satu kubu lagi. Iya, karena Galih sendiri mengatakan bahwa ya dia memang tidak tahu itu akan dikeluarkan, harusnya dikonfirmasi. Sebentar, tapi kalau kata Ray, katanya Galih tiba-tiba datang aja pengen bikin konten. Nah ini yang bener yang mana? Sedangkan kalau mau bikin konten berarti kan ada waktu, ada tempat, ada materi yang akan dibicarakan. Berarti kan mereka sama-sama tahu. Nah kalau kita lihat dari videonya gitu ya, ini sepertinya Ray sendiri begitu fasih gitu menanyakan, oh yang itu ya, oh yang gitu gimana ya, kalau kayak yang gini Jadi gimana? sepertinya sudah diperbincangkan. Apa sudah cerita dulu? Oh ini bagus, kita bikin konten sekarang. Ya kita nggak tahu. Nanti kan main. ini akan dibuktikan dalam proses hukum, tapi yang pastinya kita sih datang ke studio Trans TV niat dan juga tentunya mempunyai waktu begitu ya untuk menghibur Anda semua pada sore hari ini. Karena 1 jam ke depan selain tadi informasi mengenai ikan asin, kita juga masih banyak informasi yang kita simpan untuk Anda semua. Pokoknya semuanya fresh. Bersama saya Ardi Danu. Saya Lena Tan. Dan saya Fadil Skandar. Ini freshnya bukan ikan-ikanan ya? Bukan. Oke, kira-kira berita seperti apa langsung saja ini dia kita lihat. Kecaman demi kecaman terus menghujam Galih Ginanjar beserta si pemilik channel YouTube Mulut Sampah yakni Ray Utami dan Pablo Benua. Akibat video yang bernada pelecehan dan pencemaran nama baik itu membuat Fairuz Arafik melaporkan ketiganya ke pihak berwajib. Bersama dengan Hotman Paris Hutapea, Fairuz siap menggiring pihak terlapor untuk mendekam ke dalam bui. Hingga saat ini belum sama sekali terdengar perkataan damai dalam perkara bau ikan asin tersebut. Dengan artinya permasalahan yang dimulai karena membuka cerita hubungan ranjang antara Galih dan Fairuz dalam pernikahannya dulu akan ditangani serius oleh Hotman selaku pengacara kelas wahid di tanah air. Bentuk perlawanan Hotman yang menggebu-gebu itu ternyata direspon santai oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum dari Ray Utami dan Pablo Benua. Dengan nada sindiran, Farhad berdalih jika kasus yang tengah berhembus kencang ini tak seharusnya dibesar-besarkan. Malah menurut Farhad ini termasuk kasus kecil yang bisa saja ditangani oleh anak magang yang ada di kantornya. Ini persoalan santai. Saya nggak perlu pakai dasi-dasi kupu-kupu. Ya kan, saya santai aja menghadapi karena ini persoalan biasa. Ini bukan konflik antara pengecara berlian dengan pengecara ikan asin. Tapi ini kasus ikan asin gitu. Ya saya nggak tahu juga gitu. Ya, menurut saya ini persoalan yang tidak besar, persoalan biasa gitu. Ya cukup, maksudnya kalau di kantor saya ditangani yang magang-magang gitu. Jadi jangan dibuat seolah-olah
gede banget gitu. Ternyata keseriusan Hotman untuk membela harkat dan martabat seorang perempuan dianggap enteng oleh Farhad. Namun siapa sangka usai menuturkan jika kasus ini cukup ditangani oleh anak magang, Farhad malah menyerukan kata perdamaian yang ia unggah dalam laman Instagramnya pada beberapa jam yang lalu. Halo, bersama dengan Bare dan Pablo dan Bang Dirga di kantor TKP mereka buat gue udah langsung lihat langsung nih. Mereka nggak ada niat mencemarkan, tapi ya perbuatan pertanggungjawaban itu masing-masing ya. Masing-masing. Ayo, pola hidup ini kalau menjadi berkupu-kupu lah dengan damai ya. Jangan berkepo-kepo, Yuk. Damai. Lantas apakah benar jika ciutnya Farhad dan Ray beserta Pablo lantaran ia mengurungkan niat untuk melawan Hotman? Atau hanya saja pihak Ray Utami ingin menyelesaikan konflik bau ikan asin ini dengan jalur damai? Ini nggak ada kelas-kelasnya nih. Ini bukan kasus internasional, ini kasus ikan asin. Jadi ya kita selevel kok. Artinya dia nangani ikan asin ya kita juga lawyer ikan asin. Kalau dia nangani berlian, kita sama-sama lawyer berlian. Terus abang sendiri memang benar-benar mau nangani kasus ini apa memang ada dendam pribadi? Oh nggak ada. Saya kan sering tolong aja. Dia merasa dia teropini kan. Karena memang kalau saya lihat gaya lawyer mereka itu mengarahkan untuk orang yang benci gitu. Jadi saya akan meluruskan, membenarkan bahwa masing-masing kesalahan itu ada pertanggungjawaban pribadi dan berbeda-beda antara kesalahan satu dan kesalahan lainnya. Saya juga nggak dapat bayaran, ya teman aja gitu. Apa yang membuat abang ingin tertarik? Ya karena enak aja, artinya terus lu kalau merasa ini orang kan nggak menyudutkan banget, walaupun menghina kan udah ada sanksi sosial, sanksi moral. Lalu jangan juga menghancurkan orang, membalas lebih jahat daripada orang yang kamu rasakan, itu aja masalah. Saat kasus bau ikan asin mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama kaum perempuan, Hotman selaku garda terdepan dari virus tak gentar meski pihak Ray Utami hingga Galih berkelit bahwa sama sekali tak memiliki maksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Pembelaan Hotman nampaknya tak akan berakhir lantaran ia bersama dengan masyarakat yang pro akan kasus yang menimpa virus akan menggiring pihak Galih Ginanjar, Ray Utami dan Pablo Benua ke meja hijau. Skandal bau ikan asin adalah skandal terbesar di tahun 2019. Ratusan juta penduduk Indonesia mengharap agar Bapak Kapolda Metro Jaya, penyidik Cyber Polda Metro Jaya, Direktur Cyber Polda Metro Jaya bertindak tegas. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kapan penegakan hukum itu benar-benar dilaksanakan? Kalau ini dibiarkan, bayangkan apa yang terjadi terhadap generasi berikutnya. Negara Pancasila, negara yang kuat dasar agamanya juga. Kalau sampai ini terjadi terhadap putri-putri kita, putri-putrimu, kata-kata yang sangat asusila dipiralkan. Bertindak tegas, rakyat menunggu Bapak Polisi. Kami yakin kepada Bapak Polisi. Kegeraman Hotman semakin memuncak terlebih saat melihat ekspresi Pablo Benua ketika dilaporkan ke pihak berwajib. Alih-alih merasa bersalah setelah menyebarkan kata tak pantas dalam kanal YouTube-nya, ia malah tertawa dan nampak meremehkan kasus ini. Melengkapi unggahannya, Hotman bahkan menuliskan keterangan foto panjang di mana ia meminta pihak kepolisian bertindak tegas dalam mengusut kasus ini. Ada yang tadi ke Polda, terus katanya ngelaporin gue. Gue akan minta maaf atas ketawa gue kalau seandainya sudah dibentuk undang-undang dilarangnya orang ketawa. Gitu. Sekarang nih gue mau nanya nih, di video yang ada Ray sama Gali nanya, itu ada gue nggak? Ada yang ngeliat nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang ngeliat ya. Ini wartawan yang ngomong tuh. Terus gue dilaporin apa gitu? Lucu kan? Itu makanya itu gue ketawa. Karena kasus bau ikan asin ini kedua kubu terlapor nampak eksis bahkan warawiri di layar televisi. Keduanya dianggap panjat sosial lewat kesedihan virus yang resah karena harkat martabatnya sebagai ibu dan seorang perempuan ditertawakan, bahkan disebarluaskan di jagat maya. Si pemilik akun YouTube misalnya ia malah menyalahkan pihak Galih Ginanjar yang datang kepadanya padahal sama sekali tidak diundang.
Dari manajemen kita awal pertama kali mewawancarai, kita sudah sampaikan bahwa itu di dalam video, apa yang lu mau sampaikan, sampaikan. Kalau lu nggak mau sampaikan, jangan disampaikan. Karena kita selalu video kita itu no editing. Oke, no editing. Itu boleh dicek deh, video kita itu nggak ada yang banyak edit. Semua kita langsung tayangkan apa adanya begitu. Jadi nggak ada. Dan harus diingat ya bahwa yang datengin kita adalah Gali dan Kumala begitu. Bukan kita yang nyamperin dia, mereka yang datang ke tempat kita begitu. Perselisihan ini semakin sengit saja, entah siapa yang akan menang. Masing-masing kubu baik Ray Utami dan Gali Ginanjar mereka saling lempar batu sembunyi tangan. Apakah kedua belah pihak ini khawatir karena akan masuk dalam jeratan jeruji besi jika terbukti bersalah? Namun sepertinya kubu Gali Ginanjar tetap bersikeras bahwa kliennya sama sekali tak bersalah. Bahkan bau ikan asin itu malah diumpamakan mereka hanya sebagai makanan saja tanpa menyinggung bagian sensitif wanita. Kalimat yang harus kita garis bawahi. Hidangan kita buka tudung saji itu kan tutup makanan, ikan asin. Pas saat kita membuka tudung saji itu ikan asin, artinya apa? Di sini menggambarkan atau mengumpamakan dia tidak suka terhadap ikan asin, kurang nafsu makannya. Kita wajar kalau misalnya mengumpamakan mantan dengan yang sekarang, yang nafsuannya yang sekarang itu sah-sah aja. Kita juga bisa seperti itu. Teguhnya pihak Galih dalam menyangkal segala tuduhan tersebut disambut langsung oleh Hotman Paris. Alih-alih semangatnya mereda, Hotman malah menuding jika kubu terlapor mulai berkelit dengan berbagai alasan untuk menyangkal segala kesalahan yang terlanjur sampai ke ranah hukum. Semakin seru, semakin heboh, sesudah makin ke sudut, maka sudah mulai berkelit-kelit. Tiba-tiba disebutkan itu adalah makanan dalam tudung saji. Hah? Tiba-tiba disebut itu ikan asin dalam tudung saji. Hah? Emang ikan asin itu ada? Hah? Kan ada kata-kata di kerok, ada nggak? Ikan asin pernah nggak dibawa ke dokter? Ikan asinnya dibawa ke dokter untuk ngecek. Hah? Ya makanya kok sekarang sudah mengatakan berdalih bahwa itu makanan. Terus dia bilang bau jamur. Terus ada lagi kata-kata karena diduga sering gonta-ganti pasangan. Itu gimana sih? Inilah kasus terheboh. Seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia mengharapkan tindakan tegas dari polisi. Fairuz Arafik sebagai pihak yang paling dirugikan tak pernah menyangka jika sang mantan suaminya dengan tega menusuk lewat kata-kata tak senonoh yang kini ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini bagaikan petir yang menyambar bagi ia dan keluarga. Tidak hanya sang suami yang siap siaga mengawal kasus ini, kakak Fairuz hingga kakak Sony pun turut menabuh genderang perang dan siap membela Fairuz mati-matian demi mencari keadilan agar tak ada lagi perempuan yang harkat martabatnya tercoret karena perkataan tak pantas yang berasal dari mulut manis seorang Galih Ginanjar. Beruntung bagi Fairuz, ia memiliki sosok suami yang begitu sayang dan perhatian kepadanya. Bagaimana tidak, Sony selalu merangkul bahkan selalu ada ketika Fairuz direlung kesedihan saat kasus ini merebak ke permukaan. Tidak hanya sang suami, kedua anaknya Faas dan Eijas adalah dua malaikat yang menjadi penyemangat bagi Fairuz di tengah kemelut ini. Semoga saja konflik ini dapat segera mereda dan berharap kehidupan Fairuz dan Sony Septian yang dulu damai dapat segera kembali seperti dulu kala.